Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NRI, selamat malam, berjumpa kembali bersama kami dalam acara podcast, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah kedatangan di kantor sekretariat NHRI, Bapak Saripudin. Bapak Saripudin ini juga sebagai pembina NHRI dan beliau juga sebagai owner dari Pasade Consulting, di mana salah satu bisnis dari Pasade adalah headhunter ataupun jasa rekrutmen. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai seperti apa mekanisme ketika kita sebagai HR menggunakan jasa headhunter. Mungkin teman-teman HR yang sudah menggunakan jasa headhunter yang lebih familiar, mungkin yang sudah lama seperti perusahaan-perusahaan Jepang, Dana Jaya, JAC dan sebagainya ya. Nah, ini kita akan lebih berbincang kepada mungkin bisa bicarakan pengusaha lokal ya Pak ya, yang bergerak di bidang jasa headhunter. Ya. Nah, tentunya kalau mengenai tarif dan sebagainya pasti akan lebih murah ya dibandingin perusahaan-perusahaan yang memang Japanese company yang sudah bergerak di bidang headhunter. Baik Pak Sarip, terima kasih atas waktunya. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Miftah dan rekan-rekan semuanya. Sahabat NHRI, selamat malam semuanya. Perkenalkan dengan saya Saripudin dari Pasade Consulting, dan kebetulan saya di NHRI adalah sebagai pembina. Ya, Pak Sarip, kalau boleh tahu mulai usaha di dunia headhunter ini sudah berapa lama Pak? Untuk bergerak di headhunter, saya kebetulan setelah keluar dari zona nyaman ya, sebagai HR manager. Zona nyaman kan luas ya, itu di HR ya. Kita membuka peluang, ya ikut dulu ke konsultan lain Pak. Jadi konsultan rekrutmen. Akhirnya 2022 ya saya mendirikan sendiri dengan Pasade Consulting. Ya. Gitu. Oke Pak, mekanismenya mungkin sama ya Pak dengan headhunter yang lainnya Pak ya? Mungkin ya, sama Pak. Proses bagaimana? Betul. Pertama mungkin kesepakatan ya dengan perusahaan dulu. Terkait dengan manajemen fee mungkin Pak ya, jasa dari headhunter seperti ini. Mungkin bisa jelaskan Pak flow-nya seperti apa Pak, alurnya? Jadi untuk alur headhunter di kami ya, khususnya Pasade Consulting, biasanya kita harus ada perjanjian MOU dulu ya, kerjasama. Berapa fee manajemennya itu bisa dibicarakan lah ya. Kita memang untuk usaha lokal headhunter banyak ya sekarang lagi berjamur. Ada yang dari Cina, dari Inggris juga udah banyak sekarang perusahaan-perusahaan headhunter di Jakarta. Nah, biasanya kita prosedurnya yaitu pertama kualifikasi ya yang diminta oleh klien, karena klien itu biasanya memberikan peluang ke kami itu setelah tidak tercapainya target, mencari kandidat baru ke headhunter seperti itu Pak. Jadi setelah dapat kualifikasi kita baru hunting mengenai kandidatnya ya, seperti itu Pak. Database yang Bapak punya itu dari mana Pak? Source-nya? Saya source-nya biasanya gini, kalau kita sudah memasukkan ke perusahaan, biasa dari mulut ke mulut Pak. Jadi biasanya kayak Pasade nih, pernah memasukkan ke perusahaan Eropa, otomatis teman-teman yang telah join di perusahaan lain itu akan memberi kabar ke kami. Baik. Gitu. Sekarang klien udah berapa perusahaan Pak? Hampir sekitar 20 klien. Alhamdulillah banyak ya Pak. Alhamdulillah Pak. Itu perusahaan lokal Jepang, Europe atau gabung Pak. Ada Cina, perusahaan Eropa, kebanyakan Jepang sih biasanya seperti itu. Itu levelnya apa ya Pak? Biasanya levelnya startup sampai manager. Gitu. Untuk term and condition di agreement itu Pak, yang saya tahu itu ada garansi ya Pak? Iya, betul, garansi. Nah, Pasade berapa bulan Pak untuk garansi penempatan kandidat di klien? Itu biasanya di MOU ya, kita jabarkan 3 bulan Pak. 3 bulan? 3 bulan, tapi itu bisa negosiasi lah seperti itu, karena saya juga sebagai kantor harus memberikan kenyamanan kepada klien dan kepada kandidat seperti itu. Baik, mungkin Bapak bisa sampaikan di sini keuntungannya apa sih Pak ketika perusahaan itu menggunakan jasa headhunter?
Jadi keuntungannya gini, misalkan banyak kandidat ya, sebenarnya kualifikasinya bagus, Ya. tapi di dalam job desk-nya dia tidak dicantumkan, Pak. Nah seperti itu mungkin karena kesibukan HRD juga ya, Ya. nyari wah ini nggak bukan kualifikasi, tapi kalau kita mendata, kita tanya satu-satu dia bisa kerja ini nggak, kerja ini, baru kita masukkan ke job desk-nya. Ya. Kadang-kadang si kandidat memasukkan job desk-nya suka lupa seperti itu Pak, padahal dia bisa itu. Iya. Itu. Total udah berapa kandidat Pak yang sudah Bapak salurkan? Yang mungkin udah ratusan Pak. Waduh, banyak ya. Udah ratusan, betul. Mantap. Kebetulan ini juga ya mudah-mudahan kita ada perusahaan Eropa yang minta marketing di area Sulawesi. Oh. Nah, kandidatnya memang lagi negosiasi kita. Ya. Ya mungkin informasi juga buat teman-teman NHRI ya, apabila membutuhkan jasa headhunter silakan bisa menghubungi sekretariat NHRI terkait dengan masalah rekrutmen fee atau jasa manajemen fee-nya bisa dibicarakan ya. Betul. Intinya semua bisa dikondisikan karena masuk ke dalam, mungkin karena kita masih satu grup NHRI, kita saling membantu apapun itu jenis kebutuhannya, kita akan support untuk anggota NHRI. Terima kasih banyak Pak Syarif atas Sama-sama, Pak waktu Mita. dan kesempatannya. Perbincangan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Dan tentunya buat rekan-rekan HR apabila yang tadi saya sampaikan membutuhkan jasa headhunter bisa menghubungi sekretariat NHRI atau bisa japri ke WhatsApp admin ya di grup besar NHRI. Itu saja, terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya NHRI bisa berkontribusi sesuai dengan moto One Respection, One Collaboration, di mana tentunya kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Izin sebentar Pak, boleh? Kita akan memberikan sarannya kepada teman-teman Ya, HR silakan. ataupun mungkin yang nonton beberapa kandidat. Kalau mau buat bikin CV, cara pertama biodata, terus juga skill, job desk-nya, tahun, biasanya tahun itu cuma tahun 2022, 2003. Nah, harusnya ada tanggalnya, bulannya, nah, itu akan lebih fair seperti itu. Ya, ya. Nah, juga training yang pernah diikutin apa, terus di situ dikasih resume, Ya. skillnya apa, nah itu yang akan menilai jual para kandidat kami Baik, seperti itu. lebih informatif lagi. Informatif sebenarnya situ. Baik, terima kasih Pak Syarif. Sama-sama, Pak. Tadi tambahan sedikit dari Pak Syarif terkait dengan bagaimana ketika kandidat mungkin nanti ada yang nitip lowongan ya gitu kan. Betul, Ketika Pak. ada fasade, ada kebutuhan dari klien apa mungkin. Oh iya Pak, informasi dari fasade yang bisa dilihat oleh kandidat atau pencari kerja itu di mana Pak? Ketika Ada di websitenya Pak. Oh, Nanti websitenya. kita kirim websitenya. Nanti kandidat akan bikin kirim sendiri di situ. Oke, CV-nya. Itu lagi kita ini bebenah Pak. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya tutup dengan salam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.